siang Ibu-ibu. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Ya, baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sesi pertama, yaitu menyusun anggaran langkah yang ketiga. Sebelum kita ke materi, saya akan sedikit mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu ibu-ibu di sini sudah paham perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup, ya. Dan kemudian keinginan itu bisa ditunda, karena kalau tidak dipenuhi itu tidak mengganggu kelangsungan hidup. Kemudian ibu-ibu di sini juga sudah bisa mengelompokkan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Nah, sekarang kita akan masuk tentang bagaimana agar pengeluaran dan pendapatan itu bisa seimbang. Nah, yang kita perlu lakukan itu adalah, yang pertama adalah mengurangi, menunda, dan membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Nah, jadi kita bisa lihat di depan yang sudah pernah kita kelompok-kelompokkan kemarin. Nah, kita fokus ke keinginan. Keinginan di sini itu ada 4, ya. Ada uang jajan, tas baru, rokok, dan pulsa telepon. Nah, yang pertama ini uang jajan. Nah, uang jajan menurut Bu Umi itu sebaiknya diapakan? Dikurangi, ditunda, atau dibatalkan? Tetap jajan, tapi yang kata-kata ngoten lah. Terus berarti dikurangi, ya, mungkin jumlah uangnya itu dikurangi. Kemudian kalau tas baru, Bu Aan? Tas baru, hari kedua itu tasnya sudah rusak parah, ya. Memang perlu ganti yang itu. Oh ya, berarti termasuk kebutuhan. Tapi di sini kita akan membahas tas baru yang termasuk keinginan. Berarti tas baru itu bisa ditunda karena masih punya tas yang masih layak dipakai, belum terlalu rusak. Kemudian rokok. Nah, menurut Ibu Umi bagaimana? Rokok sih kalau setuju deh, mboten usah mawon. Bisa ngerokok lah Bapak Ibu. Ya, baik, berarti betul ya, rokok itu dibatalkan karena apa? Rokok itu dibatalkan karena tidak baik untuk kesehatan. Ya, boros Bu. Kemudian bisa merusak badan kita juga, jadi badan sehat dan lain sebagainya. Kemudian untuk pulsa telepon, Bu Aan. Pulsa telepon saniki komunikasi tiap hari tetap perlu sih, paling apa nih penggunaan itu sing dikurangi gitu. Iya, berarti kalau untuk telepon, pulsa telepon itu bisa dikurangi. Terima kasih kepada Ibu Aan dan Ibu Umi yang sudah memberikan jawaban pendapatnya. Kita beri tepuk hebat, ya. Mulai tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Dalam menyusun anggaran itu perlu diskusi antara pasangan dan anggota keluarga lainnya, seperti anak, ya, agar sama-sama mengerti dan sepakat dengan kebutuhan keluarga yang harus diutamakan, biar tidak ada perselisihan. Misalkan kalau menurut ibu itu rokok itu harus dihilangkan, tapi bapak malah mboten terima dan lain sebagainya, malah nanti bisa menjadi masalah. Makanya itu diskusi itu perlu untuk menyepakati beberapa hal yang perlu dimusyawarahkan. Untuk lebih mengerti, lebih menghafal tentang ini, saya akan mengajarkan tepuk pengeluaran. Niki diharap ibu-ibu berdiri, ya, mohon berdiri. Oke. Nah, tepuk pengeluaran saya beri contoh dulu, ya, ibu-ibu. Yang pertama adalah tepuk
pengeluaran prok dikurangi, prok ditunda, prok dibatalkan. Enggak sareng-sareng ya ibu-ibu. Tepuk pengeluaran prok dikurangi, ditunda, dibatalkan. Sakit ya, setunggal mulai ya bu. Tepuk pengeluaran dikurangi, dibatalkan. Ya, sama ya, mohon ya, sakit bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya itu adalah menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Nah, kita lihat flip chart 1A di depan ya. Di sini flip chart pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Nah, di sini ada pendapatan dan pengeluaran dari keluarganya Ibu Lili. Di sini Ibu Lili dan Pak Rusli itu kalau pendapatannya dijumlahkan itu jumlahnya 660.000. Kemudian pengeluarannya itu bermacam-macam, ada uang jajan, susu, tabungan Dewi, masak, listrik dan lain-lain. Itu totalnya yaitu 840.000. Jadi kalau dari pendapatan dan pengeluarannya keluarga Ibu Lili itu adalah pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Soalnya masih ada selisih ya, di sini masih ada selisih sekitar 180.000. Nah, jadi tadi kan kita sudah mendiskusikan, sudah menyepakati bahwa ada beberapa yang perlu kita kurangi, tunda dan kita batalkan agar pengeluarannya itu seimbang dengan pendapatan. Kemudian selanjutnya di sini ya. Selanjutnya di flip chart 1B itu adalah anggaran bulanan keluarga. Di sini ada pendapatannya. Kemudian di sini kalau misalkan ada angkanya, ini adalah termasuk pendapatan dan kebutuhan. Ya, sing ada angkanya ini itu adalah termasuk pendapatan dan kebutuhan. Kemudian yang masih ada titik-titik atau belum ada angkanya itu adalah termasuk keinginan. Keinginan yang sudah kita bahas, sudah kita sepakati pertemuan di awal. Ya, bukan ya? Ya, jadi dari apa yang kita pelajari hari ini itu adalah untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan agar seimbang. Jadi kita harus fokus ke keinginan. Pengeluaran keinginan itu kita diskusikan, kita musyawarahkan, kita sepakati antar anggota keluarga agar pengeluarannya itu seimbang dengan pendapatan. Mungkin pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu ya, dilanjut nanti hari berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang ibu dapat hari ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.